selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was Indah, semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang, semua jadi kenangan. Manis mungkin hanyut berdua di dalam kekosongan mata hati ini. Ini suara gue entah masih enak didengar atau enggak, karena hampir setahun, mungkin 10 bulan ya, gue gantung mic dan sempat memutuskan untuk gak bikin podcast lagi, meski permintaan kiri kanan pendengar setia dan mereka kecewa dan tetap bilang ke gue untuk terus bikin podcast biar apa yang sudah dimulai itu gak hilang, biar kekangenan pendengar yang udah gak bisa lepas dari nostalgia dengan lagu-lagu lamanya gak hilang. Iya, gue paham, tapi kan kadang sesuatu itu gak bisa dipaksain, apalagi untuk sebuah karya gitu ya, untuk kerjaan yang harus pakai hati, itu tuh gak bisa sembarangan, gak bisa asal bikin, gak bisa asal jadi, itu karena bakal kerasa. Tapi semoga sekarang apa yang kalian denger ini bisa kembali menghibur ya. Ya khususnya buat kamu yang udah kangen banget dengerin kompilasi lagu-lagu lama versi gua. Oke, apa sih yang mau diomongin di episode kali ini? Episode berapa? Cek aja ya covernya. Ya, jeda sekian lama, berbulan-bulan. Sebenarnya gue sempat coba untuk rekaman lagi, tapi saat itu setelah gue review, kok jelek. Kayaknya nggak layak itu untuk dilanjutkan. Ya, akhirnya gue hapus dan udah nggak kepikiran lagi untuk bikin gitu. Tapi dorongan itu, apalagi passion dari dalam untuk terus bersiaran, memang gak bisa dibendung ya. Ketika waktunya tiba ya jadilah. Nah kali ini gue cuma ingin sekedar mereview perjalanan kehidupan gue berbulan-bulan ini. Begitu banyak tanjakan dan turunan yang ekstrim, bikin lelah, bikin happy ya. Juga pastinya kita gak boleh ingkar pada apa yang sudah kita dapatkan. Intinya bersyukur, tentu saja sih. Untuk sesuatu yang positif, menyenangkan, membahagiakan, harus kita syukurin. Tapi kadang-kadang realita positif ini suka kalah dengan kenyataan tidak mengenakan. Dan memandang bahwa hidup kita ini diisi oleh banyak ketidakenakan, padahal sebenarnya enggak. Kalau kita telaah gitu ya, hidup itu balance sebetulnya. Asalkan kita mau jujur. Coba telaah hidup kalian masing-masing. Ntar laporan ke gue ya. You are listening to Podcast Nostalgia.
tatap ke depan. Semakin gelap celah kehidupan. Begitu banyak rintangan yang menghalangi pandang mataku. Tiada lagi cahaya yang akan terangi mata hatiku. Oke, kembali ke topik ya. Fluktuasi kehidupan gua yang akhirnya gue sampai di satu kalimat yang kayaknya ini bakal jadi judul sih, atau jadi tema comebacknya podcast gue ini, yaitu siapkah kita kehilangan sesuatu yang kita cintai? Atau gue persingkat ya, siapkah kita pada kehilangan? Bersiapkah kita untuk kehilangan? Kenapa kehilangan? Pertama, balik lagi ke 2017. Gue gak nyangka bakal kehilangan pekerjaan yang sama sekali gak pernah kepikir bahwa gue akan keluar dari pekerjaan yang sangat gue cintai itu. Saat itu prosesnya pun ya bukan karena guanya resign gitu, tapi oleh sebuah gonjang-ganjing eksternal gitu. Rasanya seperti apa? Ya rasanya seperti putus cinta, jujur saja gitu. Cinta itu kan bukan hanya rasa antar sesama manusia gitu, tetapi juga pada sesuatu yang memang sangat kita cintai. Apapun itu, nggak harus manusia gitu, pekerjaan, barang, hewan peliharaan gitu ya. Itu yang pertama. Sama sekali nggak pernah berpikir saat itu pekerjaan yang gue cintai meninggalkan gue. Oke, itu sudah terhandle ya, dan kehidupan tetap berjalan tuh ya. Pemasukan ya, income, duit itu masih gue bisa dapatkan dari pintu-pintu lain. Karena ya kita tahu ya, Tuhan adil. Ketika satu sumber tertutup, sumber lain itu akan terbuka. Itu sudah seperti hukum alam juga. Oke, itu sudah tidak masalah ya. Sudah terlewati dan sudah bisa terhandle. Dan yang kedua adalah di bulan apa ya, April ya kalau nggak salah, gue sakit. Akibat kecapean sih pemicunya, ditambah memang mungkin saat itu gue pola tidur atau pola hidup gue yang memang juga tidak sehat, insomnia, dimana sebelum gue jatuh sakit yang hampir sebulan di bulan April, yang tepatnya di bulan puasa saat itu, menjelang bulan puasa sampai lebaran gue juga masih bed rest. Jadi ya memang intinya gue kecapean, istirahat tidak baik, makan berkurang, sehingga droplah akhirnya tubuh gue. Dimana sebenarnya warning-warning ketidakberesan itu sebetulnya sudah muncul sebelum-sebelumnya, cuma kadang-kadang kan kita sebagai manusia suka sok kuat gitu ya, dan mengabaikan pertanda. Akhirnya ambruk, gue kurus, gak bisa kemana-mana, gak bisa kerja. Jadi sepanjang bulan puasa gue tidur. Kalau misalnya bangun gitu ya, gue ke kamar mandi atau kemana, yang hanya sekedar jalan di dalam rumah, gue tuh gemeter. Dan gak ada yang tahu sampai beberapa minggu tuh gak ada yang tahu kalau gue sakit. Jadi anggapannya orang rumah, ya gue tuh malas-malasan aja gitu ya, bulan puasa gak kemana-mana. Padahal sebenarnya pada saat gue berbaring, pada saat gue sakit bed rest itu ya pikiran gue kemana-mana, bahkan pikiran negatif itu muncul gitu. Nah puncaknya, singkat cerita, puncaknya di hari Lebaran, ada teman gue datang, teman gue yang nggak Lebaran gitu datang karena libur gitu, nggak ada di rumahnya sendiri, nggak ada, dia juga garing di rumahnya, ya akhirnya suruh gue datang ke rumah untuk mencicipi, ya biasalah ya, sajian Lebaran gitu. Dia datang, gue sambut, gue ngobrol sambil ya gemeteran itu. Oke, singkat cerita hari itu gue ke UGD, diagnosa awal sebelum hasil
hasil ronsen keluar, gue didiagnosa kena sakit paru-paru antara bronkitis dan TB. Bahkan saat itu gue disarankan untuk cek darah. Tahu kan cek darah untuk ngecek apa? Syukurnya untuk cek darah gue negatif. Ya karena gue juga nggak ya gue mah nggak ngapa-ngapain lah gitu. Gue ngerasa juga anak baik-baik gitu ya. Maksudnya nggak gimana-gimana lah gitu ya. Jadi gue juga nggak takut pada saat dites darah itu. Oke, itu aman. Cuma yang bikin deg-degan itu adalah hasil ronsen yang keluar beberapa hari setelahnya gitu. Gue nunggu itu udah pasrah aja gitu ya. Andai memang salah satu dari diagnosa dokter itu memang benar adanya. Dan gue juga ngobrol sama temen ya, kalau salah satu penyakit paru-paru itu ya akhirnya TB itu gue harus minum obat selama 6 bulan. Pokoknya gue udah pasrah, pikiran tuh udah jelek aja gitu ya udah. Bahkan pikiran yang senegatif-negatifnya saat itu, aduh gue mati deh, kayaknya gue mati cepet deh gitu, sampai seperti itu gitu. Oke, singkat ceritanya lagi, hasil ronsen keluar, gue ambil sendiri dan syukurnya ternyata paru-paru gue sehat banget, alhamdulillah. Dan bener kata orang, pikiran itu menentukan segalanya. Ketika gue tahu hasil ronsennya baik-baik aja dan paru-paru gue dinyatakan sehat 100%, ya tiba-tiba seperti ada power aja gitu di dalam diri gue, meskipun gue masih lemes saat itu. Masih lemas, masih kalau bahasa Sunda tuh masih ngedek-dek gitu ya. Itu dia, gue tuh seperti bernyawa lagi gitu. Meskipun gemetar gitu ya, meskipun lemes, tapi kuat. Itulah kekuatan pikiran yang akhirnya gue bisa buktikan. Kekuatan pikiran itu memang dahsyat gitu. Jadi bukan hanya omongan para motivator yang bilang bahwa pikiranmu itu dahsyat gitu. Itu memang benar gitu. Ya gitulah pokoknya. Gue juga bukan seorang penutur yang baik gitu ya. Jadi cerita yang sebenarnya seru gitu. Kadang-kadang karena penyampaian gue yang tidak terlalu oke gitu. Jadi terdengar seperti biasa aja. Sorry. Oke, itu kejadian kedua yang bikin gue turun naik ya. Bikin yang gue ngerasa drop banget saat itu. Drop sedrop-dropnya. Sinar, dapatkah kau datang kembali lagi? Yang ketiga, ini baru aja terjadi gitu ya pada saat ketika gue udah sehat. Tadi gue ceritakan ada temen gue yang hari lebaran tuh datang, dia yang nganter gue ke UGD segala macam. Nah di bulan Juni hidup memang ini ya unpredictable gitu dan selalu penuh kejutan. Hidup itu selalu penuh kejutan. Temen gue yang nganter ke UGD kali ini kebalik. Gue yang nganter dia ke UGD dengan keluhan sakit di perut. Dan ya Tuhan, yang bikin sedih saat itu adalah teman gue ini terdiagnosa ada kanker di perutnya. Kali ini gue dropnya ya karena dia teman baik gue. Gue juga ngelihat dia beberapa bulan ke belakang
juga sehat, 100% tampak sehat. Jadi dan bukan hanya gue yang kaget, keluarganya pun histeris. Meskipun kalau dirunut ya memang temen gue ini punya sejarah atau warisan dalam tanda petik genetik dari orang tuanya dan dari saudara-saudaranya gitu. Tapi yang kadang gue tuh nggak terima gitu ya, atau kami yang tahu gitu gaya hidup temen gue ini, kadang nggak nerima karena orang ini tuh gaya hidupnya tuh sehat, makannya tuh dijaga banget. Malah kalau dibilang sembarangan tuh ya gue gitu dan teman-teman yang lain yang sembarangan makan. Tapi kenapa dia yang kena? Ya, kembali lagi sih, faktor genetik itu sangat-sangat kuat. Kebayang nggak pada saat gue nganter dia ke dokter dan yang pertama kali terucap dari mulutnya setelah dia keluar dari ruang praktek dokter, dia bilang, tadi dokternya mendiagnosa gue ada tumor di perut gue. Saat itu gue melipir, menjauh, hanya sekedar untuk nangis. Dan gue gak mau dia ngeliat gue nangis. Karena sudah pasti dia drop saat itu. Dan gue gak mau dia tambah drop ngeliat gue nangis. Gue melipir dulu jauh, gue keluarin dulu sisi emosional gue saat itu. Setelah selesai, setelah cuci muka, akhirnya gue balik dan ngelanjutin ngelanjutin urusan yang belum beres saat itu di rumah sakit. Nerima telepon dari saudara-saudaranya yang juga histeris dan emosional saat itu. Oh my God. Ya itu meskipun bukan gue yang merasakan, meskipun bukan gue yang mengalami, tapi karena dia udah jadi keluarga lah ya, bisa dibilang begitu. Temen namanya temen, tapi dalam rasa atau ikatan sudah jadi keluarga. Ya bayangkan saja gitu, salah satu dari keluarga kita terdiagnosa seperti itu dan harus menjalani operasi karena stadium yang dinyatakan oleh dokter beberapa hari kemudian setelah muncul atau setelah keluar hasil lab dan sebagainya, teman gue ini dinyatakan sudah stadium 3. Oke, dan di hari ini sudah hampir sebulan gue nemenin ini itu. Operasi juga sudah selesai, bahkan sudah 2 kali menjalani operasi. Gue seneng karena tadi gue lihat progres dari teman gue ini, fisiknya semakin hari semakin bikin tenang. Meskipun di belasan hari awal teman gue berjuang, itu adalah hari yang paling berat. Oke, kayaknya gak mungkin juga gue ceritakan detail, tapi ya seperti itulah perjalanan tahun 2021 akhir dan 2022 di 6 bulan pertama benar-benar naik turun jatuh bangun. Yang gue kira tahun 2022 ini adalah tahun yang menyenangkan karena plan awal gue di awal tahun 2002 kemarin itu begitu muluk-muluk rencana-rencana gue, tapi ternyata banyak hal yang harus dilewatin dan ini tidak biasa gitu. Jadi bukan perjalanan biasa yang kadang-kadang somehow suka keluar dari mulut kita gitu ya. Kok tahun ini
biasa aja sih, nggak ada kejutan apa-apa. Nah, next tuh kita nggak boleh sompral sih. Sompral tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kita tuh nggak boleh sombong, mengumpat sombong gitu, nantangin semesta. Kok B aja sih gitu? Jangan. Ntar tiba-tiba semesta ngasih kejutan kehidupan yang kita nggak siap, kita bisa mewek berhari-hari. Ya gitu deh. Intinya segala sesuatu baik buruk itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Pesannya mungkin dari gua yang bisa ambil pelajaran ya dari apa yang gua alamin, dari beberapa peristiwa yang gua alamin ini, jadilah orang baik. Karena kita nggak tahu kapan kita akan berhenti menjadi aktor di muka bumi ini.